saya gunakan untuk menanamnya seperti ini. Ini saya mengkonsep bonsai bergaya Niagara. Terima kasih alamku, kau selalu menemaniku di setiap pucuk yang tumbuh dan berguguran daunku. Terima kasih duniaku. Oke sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madiun Bali. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua, yaitu tentang proses-proses dalam membuat bonsai, dan saya juga melakukan eksperimen ya. Jadi saya menggunakan media air untuk menyetek beberapa bahan atau jenis bonsai, terutama dari jenis waru dan juga sancang. Eksperimen yang saya lakukan adalah stek air. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah mendengar stek air. Jadi saya sudah membuktikan bahwa stek air itu bisa kita lakukan, dan caranya sangat simpel sekali, hanya memasukkan beberapa batangnya saja, jangan juga terlalu dalam agar tidak busuk. Kemudian kita rendam, kita biarkan mungkin beberapa minggu, akan tumbuh akar seperti ini. Untuk jenis waru dan juga sancang ya, yang saya lakukan eksperimen. Oke, kita akan cek bagaimana sih hasilnya. Cara stek air ini ya tujuannya untuk mengkonsep pohon bonsai bergaya Niagara, karena nanti saya tanam menggunakan talang. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja ya, kita mulai. Saya akan berbagi pada teman atau memperlihatkan hasil stek air dari sancang dan juga waru. Oke, di sini ada 5 botol. Jadi kita akan 6 ya, 6 botol. Kita akan cek satu persatu ya. Jadi yang ini ya lumayan nih. Ini untuk waru. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini untuk waru, dan sancangnya mau keluar akar ya. Ini kita biarkan. Ya, jadi yang tumbuh-tumbuh akar saja saya akan perlihatkan. Dan ini untuk sancang ya teman-teman. Jadi sancang, wah, tidak bisa keluar. Lumayan ya, lumayan bagus ya pertumbuhannya. Sancang dan waru sudah terbukti bisa menghasilkan akar yang panjang seperti ini. Jadi sesuai dengan konsep nanti, konsep Niagara. Jadi saya membutuhkan akar yang panjang seperti ini. Dan ini juga ada waru. Nah, ini juga mau tumbuh. Ini ada waru lagi. Ini ada waru lagi. Nah, jadi teman-teman hanya menaruh saja, dan usahakan jangan terlalu dalam menaruh ya. Hanya beberapa bagian saja, sekitar 5 cm ya, 5 cm kita celupkan batang supaya tidak busuk ya. Ini terlalu panjang saya celupkan sehingga hasilnya seperti ini. Ini waru jika sudah tumbuh akar, ini sudah mau tumbuh akar. Karena terlalu panjang jadi agak susah tumbuh akarnya, agak lambat ya. Jadi jika ditanam hanya 5 cm saja, saya yakin tumbuhnya seperti ini. Masukkan ke air hanya 5 cm saja. Ini kita biarkan. Jadi sudah terbukti ya, stek air bisa ya. Nah, ini juga, ini semua sudah tumbuh akar. Teman-teman bisa lihat nih. Nih, stek air ya. Jadi kali ini kita akan langsung tanam ya. Saya akan program bonsai saya dengan sistem talang menggunakan bekas botol minum. Program Niagara, nanti saya juga akan memberikan contohnya atau hasilnya ya. Seperti ini. Kita juga siapkan medianya, yaitu campuran kompos, campur kokopit, campur sekam. Nah, ini media campur-campur. Ya, tujuannya untuk mendapatkan drainasi yang baik ya. Jadi akar yang media yang tidak terlalu padat, agar akarnya ini bagus ya, memanjang dengan baik. Nah, nanti untuk bagian dasar baru kita tambahkan media yang sedikit padat, hanya bisa pasir malang, bisa pasir sungai. Kita akan ambilkan dulu. Nah, kita campur sedikit dengan pasir sungai atau pasir malang. Kita aduk-aduk lagi.
Kita ambil bahannya dari sancang. Ini kita masukkan dulu. Mentari, kau datang di pagi hari. Ku sambut dengan senang hati, menyinari hijaunya daunku. Ku tumbuh mencari sinarmu. Hujan, kapan kau kembali? Ku nanti tetesan air darimu, membasahi setiap rantingku, meresap merasuk ke kayuku. Seperti ini. Kita taruh kemudian di tempat yang teduh ya. Ini sudah ada 4 ya, yang 4 pot sudah saya siapkan, sudah saya gunakan untuk menanam bahan ini yang berkonsep bonsai niagari. Kita akan cek ya bagaimana sih kondisi pohon yang kita konsep juga menggunakan talang ya. Jadi kita akan cek. Nah teman-teman, jadi pohon sekitar ada 3 bulanan konsep talang ya, program talang. Kita akan buka karena kemarin saya kawati di bagian akar. Kali ini kita akan buka dulu. Ini sudah lumayan untuk pengelosan. Wah, akarnya penuh ya. Jadi untuk mempermudah ya, nah kalau seperti ini saya akan melakukan pemotongan dulu. Untuk mempermudah pengangkatan. Nah, jadi saya desain akar dulu ya. Jadi untuk di bagian atas kita nanti setelah akar ini sudah bagus, baru saya akan bentuk di bagian atas. Nah, tumbuh akar-akar serabut yang lumayan banyak. Kawatnya sudah masuk ke kambium, kita buka dulu. Kita cek ya bagaimana kondisi pohonnya. Tumbuh akar-akar baru ya di bagian atas. Jadi kita tanamnya agak lebih tinggi lagi. Sambil saya melakukan pemangkasan di bagian pengelosan, yang mungkin pengelosan yang pertama saya potong saja. Kemudian saya akan melakukan pengelosan ulang lagi. Ini. Nah, ini nanti kita akan gunakan sebagai batang penerus. Ini mungkin juga bisa jadi kita jadikan batang atau cabang. Nanti pilihannya ini. Namun kali ini kita biarkan dulu ya. Jadi saya tidak terburu-buru akan melakukan penekukan, karena di bagian akar masih ada yang kurang ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi setelah dibongkar saya bentuk ulang, meneruskan ya bentuk yang di awal, saya teruskan lagi, kemudian kita tanam kembali. Nah, cara menanamnya kita akan kita akan naikkan ya, nah, nanti kita akan tanam segini ya. Akan masukkan medianya. Jadi juga melakukan tahapan-tahapan, kita bongkar lagi, kita cek lagi, kita bongkar lagi, kita cek lagi. Jadi dalam prosesnya tidak bisa membuat sekali ya, atau kita tanam sekali jadi perlu kita bongkar, perlu kita arahkan sesuai dengan bentuk ya, agar bentuknya juga bagus, gerakannya juga ekstrim ya, karena konsep bonsai bergaya niagari atau exposed root menonjolkan di bagian akar. Jadi terlebih dahulu kita mendesain akar yang baik ya, jadi akar yang naik, yang baik, yang bagus, baru nanti kita pikirkan di bagian batang,
kemudian di bagian percabangan atau yang lainnya. Oke, kita cek ke bahan yang kedua ya, yang berumur sekitar 3 sampai 4 bulan ya, 3-4 bulan atau lebih. Oke teman-teman, ini pohon yang kedua ya dari jenis sancang program talang. Jadi kali ini kita akan bongkar dulu bagaimana sih kondisinya. Wah, akarnya tidak terlalu banyak yang masuk. Bongkar dulu, kita jaga kesuburannya, kita cek akar-akar baru yang tumbuh. Kemudian kita juga harus melepaskan kawat yang sudah masuk ke kambium agar tidak mengganggu pertumbuhan. Nah teman-teman, kemarin karena hujan beberapa hari menyebabkan pohon kita tumbuh dengan baik, namun juga berhati-hati ya untuk pohon sancang akan diserang oleh hama kupu-kupu putih ya. Jadi teman-teman wajib melakukan insektisida. Nah setelah ini saya akan melakukan insektisida karena ini sudah terlihat, wah banyak sekali kupu-kupu putihnya. Insektisida kita bisa menggunakan kaliandra, juga bisa menggunakan alika. Jadi saya punya alika selang-seling ya, kadang kita gunakan kaliandra, nanti diselingi dengan alika ya. Nah ini kita press dulu ya. Kita tambahkan pupuk dekastar dan kita lakukan juga penyemprotan. Tetap dicek ya teman-teman pohonnya. Ada penambahan akar-akar baru yang bisa kita gunakan untuk menempel atau menambah ya, menambahkan di pohon ini ya, di akarnya. Nah ini tanamnya juga kita akan angkat ya. Jadi untuk pohon ini penanamannya kita akan angkat lagi seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi kita tanam ulang lagi di talang, tanamnya seperti ini. Nah ini tidak akan terlalu saya angkat dulu, hanya segitu saja dulu. Nah ini sudah kita tanam, kita tunggu lagi pertumbuhannya, kita biarkan tumbuh dulu. Nah sahabat bonsai, jadi itu dia saya sudah review stek air yang jadi cara awal menanam, yaitu menggunakan media air atau biasa disebut dengan stek air dari bahan sancang dan juga waru, dan sudah terbukti berhasil. Jadi teman-teman yang tidak punya lahan dan juga ingin mengirit media di awal, jadi bisa kita menggunakan stek air. Nah, itu hanya coba-coba dan bereksperimen, ternyata bisa teman-teman. Kemudian saya juga mengecek ya bagaimana proses program bonsai menggunakan talang. Jadi teman-teman juga sudah lihat bagaimana hasilnya dari jenis sancang ya. Jadi beberapa bulan saya lakukan pengecekan lagi, sebulan 2 bulan saya melakukan pengecekan lagi, pembongkaran di bagian akar, tumbuh akar-akar serabut yang kecil saya gabungkan lagi sehingga membentuk satuan ya. Jadi konsep bonsai bergaya niagari atau expose root. Jadi teman-teman, itu dia proses saya dalam membuat bonsai. Jadi tidak selalu melulu bonsai bergaya tegak yang saya desain. Saya juga mendesain pohon-pohon dengan bergaya yang berbeda. Saya juga ingin mengembangkan pengetahuan saya di gaya-gaya bonsai yang lain. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam bonsai.